Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Hanya karena kasih dan kebaikan-Mu kami boleh ada Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, firman-Mu terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Kau perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Kau yang setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, amin, sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku. Hanya di dalam nama-Nya, hanya di dalam nama-Nya, amin, sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya, oh hanya Yesus di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya, Engkau sumber kemenangan kami Tuhan, bagiku selama-lamanya. Amin. Kau sumber kemenangan kami Tuhan, hanya padamu Yesus. Dan kami akan terbang bersama-Mu selama-lamanya Tuhan. Amin. Kita sama-sama mau katakan haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu tak menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Sekali lagi katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau besar, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu selalu bersinar untuk kami Tuhan. Firman-Mu terang di langkahku, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar
hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kami percaya Engkau turut bekerja, Tuhan, sebab firman-Mu yang menerangi langkahku. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, sebab penyertaan-Mu Tuhan sempurna, seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sebab Engkau seperti mentari, Tuhan, sepasti Engkau bersinar, begitupun janji-Mu, Yesus. Oh, oh, oh. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sebab Engkaulah perisai kami, Tuhan. Engkaulah pelindung kami, Tuhan. Engkaulah kota benteng kami, Tuhan. Haleluya. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Tuhan, Kaulah Raja. Sekali lagi katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Perkara Engkau turut bekerja, oh sepasti mentari, sepasti bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala, oh segala perkara. Sekali lagi mau katakan, sepasti mentari, dan mau mengaminkan janji-Mu, Tuhan. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, oh Engkau turut bekerja. Oh Jesus, hanya Engkau Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Oh
hanya di dalam nama-Mu ada kemenangan, ada pengharapan dan kehidupan. Yesus, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus, Yesus. Oh, nama-Mu besar, nama-Mu mulia, janji-Mu bersinar, janji-Mu selalu dan tak pernah berubah Tuhan. Sebab Kau yang bekerja di dalam hidupku. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus, Yesus. Sebab kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menghampiri tempat kudus-Mu Yesus. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, sebab bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sebab ku sembah Engkau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu kan nyata di dalamku Tuhan. Dalamku, kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Sebab saat-saat ini Tuhan, saat ini alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku
hingga kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Sekali lagi kita mau angkat, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur Tuhan di kaki-Mu. Kemuliaan-Mu nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Amin Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Jumpa kembali dalam ibadah online di pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana Tuhan sudah pelihara kami sedemikian rupa. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Allah yang berbicara melalui hidup kami, dan Roh Kudus yang menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana untuk kami boleh tangkap setiap firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Pimpin kami ya Bapa, supaya kami dipuaskan, disegarkan, dan dikuatkan lewat setiap firman yang kami dengar di pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, urapi hamba-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengandalkan Engkau di dalam setiap firman yang kami ingin bagikan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema di bulan Maret ini adalah Joyful Your Life. Dan pagi hari ini saya ingin membawakan khotbah dengan judul ucapan bahagia, seperti yang Yesus katakan dalam khotbahnya di bukit, ucapan bahagia. Dalam khotbah di Matius 5 ayat 1 sampai 12 ini, saya hanya bagikan Matius 5 ayat 1 dan 6, dan nanti ayat 7 sampai 12 dilanjutkan di minggu depannya. Baik, mari kita buka sama-sama Matius pasal 5 ayat 1 sampai 6. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajarkan mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata bahagia dalam bahasa Yunaninya adalah makariori, dengan kata dasarnya makarios, artinya juga diberkati. Kedudukan dalam kalimat bahasa Yunaninya, kata bahagia ini bersifat adjektif atau kata sifat. Sedangkan tadi sudah kita baca, ada orang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, dan orang yang haus dan lapar adalah kedudukannya sebagai subjektif. Jadi
Pernyataan Yesus ini sangat berlawanan atau paradok dengan kenyataan bahwa pengertian bahagia dalam secara umum adalah perasaan sukacita atau perasaan senang, ya. Jadi, tapi di sini Tuhan Yesus mengumpamakan orang yang berbahagia adalah orang yang miskin, dan orang yang berbahagia juga orang yang sedang berduka cita. Orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut, dan orang yang bahagia adalah orang yang haus dan lapar. Nah, pengertian-pengertian ini nanti akan kita bahas satu persatu. Dan sebelum kita jauh ke situ, apa sih tujuan kita belajar dari ucapan bahagia ini? Ada 2 poin yang ingin saya mau bagikan kepada kita semua belajar sama-sama dalam pagi hari ini, ya. Bahwa kata bahagia itu dalam ucapan Yesus itu sedang mengajar atau membangun manusia rohani kita supaya kita serupa dengan Kristus. Yang kedua, dalam ucapan bahagia ini ia ingin menyadarkan tentang arti pertobatan dalam kehidupan kita supaya kita selalu berorientasi pada Kristus. Kebahagiaan sejati yang pertama adalah tadi dari ayat 3 dalam Matius 5, bahwa dibilangnya begini: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ketika Yesus mengatakan kata miskin, Yesus sedang flashback kepada bangsa Israel saat itu, kepada murid-murid dan orang-orang banyak yang ada di hadapan Yesus, bahwa beberapa tahun sebelumnya, kurang lebih hampir 6 abad yang lalu, bahwa bangsa Israel masuk kepada masa pembuangan ke Babel. Kurang lebih 70 tahun mereka ada di negara asing, ya. Mereka nggak bisa melakukan ibadah, bahkan mereka nggak bisa membawa korban pengampunan dosa yang biasa mereka lakukan di Yerusalem, karena mereka harus meninggalkan negara asalnya untuk menuju ke negara asing, yaitu Babel. Mereka bingung, dan mereka juga merasa sebagai bangsa yang tadinya superpower, bisa mengalahkan orang-orang yang ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi ketika mereka melakukan hal yang dosa di hadapan Tuhan, mereka akhirnya dibuang ke bangsa Babel. Mereka merasa miskin. Kemudian mereka juga nggak bisa melakukan ibadah yang tadi saya bilang. Akhirnya mereka cari cara bagaimana mereka bisa melakukan tetap ibadah. Kemudian para rabi mencari cara untuk bisa tetap melakukan ibadah. Kalau kita lihat dalam Mazmur 141 ayat 2, ini dasarnya akhirnya mereka mengganti korban yang harusnya mereka lakukan dengan menggunakan korban binatang, ya. Mereka lakukan dengan korban lewat doa dan pujian, penyembahan. Mazmur 141 ayat yang kedua. Saya bacain. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ini dasarnya para rabi mengganti korban yang mereka lakukan dengan korban binatang dengan lewat doa dan penyembahan. Dan ini menjadi tradisi yang terus-menerus sampai zamannya Yesus. Nah, doa yang mereka ungkapkan adalah dalam bahasa Ibraninya begini, saudara. Hineni, hiani, mimaas. Artinya, ini aku Tuhan, orang miskin yang melayani. Nah, kata miskin ini yang tadi yang saya bilang, Yesus ungkapkan kembali ketika dia
berkhotbah di atas bukit di hadapan murid-muridnya dan orang-orang yang banyak yang sedang mengikuti dia, bahwa berbahagialah orang yang miskin. Nah, dalam kebudayaan orang Yahudi, miskin itu ada 4 macam. Miskin yang pertama adalah miskin harta benda. Yang kedua adalah miskin martabat. Yang ketiga adalah miskin pengetahuan. Dan yang keempat, yang sesuai dengan apa yang Yesus mau ungkapkan adalah miskin karena tidak mempunyai apa-apa, tapi semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya atas kasih karunia Tuhan. Yesus mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa ketika mereka akhirnya kembali dalam pembuangan dari Babel, kembali lagi ke bangsa Israel ke Yerusalem, walaupun mereka masih dijajah, walaupun waktu zaman Yesus juga masih dijajah oleh bangsa Romawi, tapi mereka sudah kembali lagi ke negara Israel, ke Yerusalem. Mereka mengungkapkan kembali dalam setiap ibadah mereka, perkataan yang menjadi doa mereka, atau disebut sebagai sidur, bahwa hineni, hiani, mimaas, bahwa ini aku, orang miskin yang melayani. Dan Yesus mengatakan bahwa dalam tadi, berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Yesus mau menyadarkan juga kepada kita pada pagi hari ini. Tadinya kita sebenarnya juga adalah orang miskin. Tapi karena kasih karunia Tuhan, lewat anugerah Tuhan, kita bisa memperoleh anugerah keselamatan itu. Kita bukanlah bangsa pilihan Allah, tapi kita bersyukur kita adalah umat tebusan Allah. Lewat anugerahnya, lewat kematiannya, kita beroleh keselamatan. Yang kedua adalah kita berbahagia, kata firman Tuhan dalam Matius ke-5 tadi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kata kuncinya adalah berduka cita. Dalam bahasa Yunaninya, berduka cita artinya penteos, yang artinya dia sedang berkabung dan dalam keadaan yang sangat, benar-benar sangat mendalam ya, dalam keadaan yang sangat sedih. Nah, berkabung dalam hal apa, saudara? Berkabung dalam hal karena melakukan hal yang dosa di hadapan Tuhan. Ya. Banyak sekali orang tidak merasa berdosa. Banyak kali orang nggak merasa bersalah di hadapan Tuhan. Mereka enak saja melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan, kalau pada pagi hari ini dibilangnya bahwa berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan dihibur. Berduka atas perbuatan dosa. Perbuatan dosa, entah itu perbuatan dosa pribadi, atau juga kita berduka atas perbuatan dosa kalau kita kenal ada saudara kita atau teman kita yang melakukan hal yang dosa. Kalau kita masih punya perasaan berduka terhadap orang-orang demikian, dibilangnya adalah orang yang berbahagia. Daud adalah contoh orang yang berduka ketika dia mengetahui bahwa dia telah berdosa di hadapan Tuhan, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia berdosa dengan Betsheba. Kita tahu sama-sama ceritanya, bagaimana akhirnya dia menutupi aib perbuatannya dengan Betsheba dengan mengirim Uria di medan perang dan di barisan
terdepan, sehingga singkat cerita Uria meninggal di medan peperangan. Perbuatan dosa ditutupi dengan perbuatan dosa. Disangkanya semua orang gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu apa yang diperbuat oleh Daud dan Nabi Nathan. Lewat Nabi Nathan, Daud diperingatkan. Akhirnya Daud sadar bahwa dia telah melakukan hal yang dosa di hadapan Tuhan. Dan inilah ungkapan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan. Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Daud menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang dosa di hadapan Tuhan. Inilah pengakuan dosa dia di hadapan Tuhan. Di Perjanjian Baru juga ada cerita bahwa ada seorang wanita yang berdosa yang datang kepada Yesus dengan mengurapi kaki Yesus dengan air matanya. Nggak cukup hanya air mata, bahkan rambutnya dipakai untuk menyeka air mata untuk mengelap kaki Yesus. Kemudian dia menciumnya, bahkan meminyakinya dengan minyak wangi yang sangat mahal. Inilah pengakuan, inilah ungkapan hatinya bahwa dia adalah orang yang berdosa dan dia mau sujud di hadapan Tuhan. Banyak sekali orang yang tidak berduka atas perbuatan dosanya. Banyak sekali orang menutupi dirinya dan banyak sekali orang menghindar. Tapi firman Tuhan di pagi hari ini, berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan dihibur. Ketika kita berduka atas perbuatan dosa kita, kita mengakui bahwa kita telah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang, dialah orang yang berbahagia. Selain kita berduka atas perbuatan dosa kita, kita juga berduka atas dosa. Mungkin kita kenal sahabat, saudara kita, atau kita mengenal orang yang dekat kita, dan kita tahu dia telah melakukan hal yang dosa di hadapan Tuhan. Kita berduka, kita sedih, kita menangisi jiwanya supaya ia balik dan bertobat. Yakobus 5 ayat 20. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan maut dan menutupi banyak dosa. Ketika kita berdoa, ketika kita berduka, kita menangisi orang yang kita kenal, dia telah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Kita sedang menyelamatkan jiwanya. Katanya tadi firman Tuhan, ketika membuat orang yang berdosa itu berbalik dari jalan yang jahat, jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu. Dan ayat lain juga mengatakan, jika satu orang aja selamat, maka ribuan malaikat di surga bertepuk tangan, bergembira karena adanya keselamatan. Mari kita berduka bukan untuk hal yang sepele, tapi kita berduka untuk sahabat, untuk perbuatan dosa yang juga kita lakukan di hadapan Tuhan, dan kita mau jujur di hadapan Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Yang ketiga,
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya ulangi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa arti kata lemah lembut? Lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Orang yang lemah lembut juga orang yang sabar. Orang yang lemah lembut juga orang yang penuh belas kasihan. Saya teringat ketika Musa dan Allah ingin menghukum bangsa Israel karena perbuatan dosa mereka. Musa tampil mewakili bangsa Israel. Bahkan dia pernah bilang, jangan engkau hukum bangsa ini. Kalau engkau hukum bangsa ini, jangan engkau tulis namaku dalam kitab kehidupanmu. Begitu beraninya Musa karena ia mengasihi bangsa Israel. Dia gak mau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, harus mati, harus dihukum karena perbuatannya. Tapi ia mewakili bangsanya, mewakili dirinya, mewakili bangsanya. Biarlah nama dia dihapus dalam kitab kehidupan. Musa mempunyai hati yang lemah lembut, kata di dalam Alkitab dikatakan orang yang lemah lembut salah satunya adalah Musa. Orang yang lemah lembut bukannya orang yang kelemar-kelemir atau yang bahasanya halus, tapi orang yang lemah lembut tadi katanya orang yang penuh dengan kesabaran. Orang yang lemah lembut penuh dengan belas kasihan. Orang yang lemah lembut juga orang yang rendah hati. Di bumi ini ada dua macam kepemimpinan. Yang pertama adalah otoriter dan demokrasi. Otoriter ini adalah apa yang saya mau. Tapi orang yang demokrasi menurut suara terbanyak. Keputusannya menurut suara terbanyak. Tapi Yesus punya prinsip tersendiri bahwa keputusannya berdasarkan suara Tuhan, bukan suara terbanyak, bukan apa maunya saya, bukan berdasarkan kepemimpinan yang otoriter atau kepemimpinan demokrasi, tapi semata-mata kepemimpinan berdasarkan suara Tuhan atau teokrasi. Dan apa hubungannya dengan orang yang lemah lembut? Hubungannya adalah Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya ciri-ciri yang tadi saya sebutkan seperti Musa di akhir-akhir zaman ini untuk mewakili suara Tuhan di dalam memiliki bumi ini, di dalam memerintah di saat-saat akhir zaman ini. Tuhan tempatkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tempatkan orang-orang yang lemah lembut, orang yang punya belas kasihan, orang yang rendah hati, orang yang penuh dengan kesabaran untuk memimpin dan membawa suara Tuhan. Supaya mereka menjadi saksi-saksi mereka di bumi, menjadi saksi-saksi Kristus di muka bumi ini. Di dalam kepemimpinan, ya kita kenal sekali banyak orang yang otoriter. Contohnya Adolf Hitler ya, dengan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Jerman saat itu hampir menguasai seluruh Eropa, bahkan Eropa Timur sudah dikuasai. Terus dia bergabung dengan Mussolini, ya. Terus akhirnya bisa menguasai hampir seluruh wilayah yang ada di dunia ini. Tapi akhir hidupnya juga tragis, walaupun memang masih menjadi misterius kematiannya, mayatnya di mana. Tapi akhirnya Jerman kalah. Singkat cerita, Jerman kalah dengan sekutu. Itu kepemimpinan yang otoriter. Dan kita juga tahu ada kepemimpinan yang sangat demokrasi,
menurut suara terbanyak ya. Mereka banyak sekali berdasarkan hak asasi manusia. Mereka juga melegalkan. Belum lama ini kalau saudara lihat di YouTube, khususnya di negara-negara barat, Eropa, mereka meminta supaya negara tersebut melegalkan tentang perkawinan sejenis lesbian atau gay. Bahkan mereka nggak malu-malu untuk memproklamirkan diri mereka adalah seorang gay atau seorang yang lesbian. Dan kita lihat bahwa demi hak asasi manusia, mereka mencoba supaya suara mereka diterima oleh pemerintah, oleh manusia di muka bumi ini. Tapi firman Tuhan bilang bahwa orang-orang yang kayak seperti banci dan pemburit itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan kita melihat bahwa sungguh akhir zaman ini ya, orang bebas mengungkapkan perasaan, hak asasinya untuk bisa diterima oleh banyak negara. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah dari Matius 5 kembali, Matius 5 di ayat yang ke-6. Saya bacain ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dalam penelitian, manusia bisa tidak makan selama 40 hari. Dan manusia bisa bertahan dalam 3 hari untuk tidak minum. Tapi setelahnya mereka harus kembali dalam sifat kebutuhan alamiah mereka. Artinya mereka perlu makan ya. Nggak mungkin bisa bertahan seterusnya. Mereka butuh tetap makan dan minum. Ya. Di sini Yesus menganalogikakan bahwa tentang kebutuhan fisik manusia atau kebutuhan alamiah manusia dengan kebutuhan rohani. Bahwa mereka harus hidup dalam kebenaran. Lapar dan haus ini tidak berbicara mengenai kebutuhan fisik, tapi lapar dan haus ini berbicara hidup di dalam kebenaran. Kalau dalam King James, bahwa lapar dan haus akan kebenaran. Nah, dalam kata kebenaran ini di bahasa King James menulis righteousness, dan tapi kalau di bahasa Indonesianya, pengertian dalam bahasa Indonesianya tadi bahwa haus dan lapar akan kebenaran, seolah-olah pengertiannya truth, ya, kebenaran, sama juga kebenaran. Tapi fokus yang Yesus mau di dalam Matius 5 ini sebenarnya Yesus mau mengungkapkan bahwa bukan mengetahui apa saja yang benar atau truth, tapi Tuhan mau fokusnya juga melakukan apa yang benar, being righteousness. Untuk setiap anak Tuhan, bukan hanya untuk mengetahui apa yang benar, tapi melakukan apa yang benar. Memang Tuhan juga nggak mempersalahkan kita mempelajari atau menambah pengetahuan secara teologi dalam kehidupan setiap kita. Tapi Tuhan mau bersinergi dengan melakukan apa yang benar. Bahkan iman Kristen ini tersebut dalam Yakobus 2 ayat 2 nanti kita baca bahwa iman
yang berdasarkan kebenaran atau truth, dan memimpin kepada hidup yang benar atau righteousness. Jadi iman Kristen adalah iman yang berdasarkan kebenaran dan yang memimpin kepada hidup yang benar. Mari kita lihat Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Tuhan tidak menghalangi, bahkan Tuhan juga mau supaya kita menambah iman kita dengan pengetahuan sesuai dengan 1 Petrus. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Tuhan juga mau supaya kita menghidupi atau melakukan apa yang benar, melakukan kebenaran. Tidak hanya cukup hidup dalam menambah kebenaran, tapi juga melakukan kebenaran itu sendiri. Poinnya adalah haus dan lapar akan kebenaran. Yang pertama adalah menyadari bahwa diri kita sebenarnya ini bobrok di hadapan Tuhan. Dan kita nggak mampu untuk memperbaiki diri kita sendiri dengan kekuatan kita. Makanya kita butuh kebenaran Kristus yang memimpin kita dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Dan poin yang kedua adalah kebenaran itu nyata dalam hidup kita sehari-hari. Bukan sekedar apa yang menjadi pengetahuan yang kita tahu ketika kita saat teduh, tapi biarlah pengetahuan itu juga membawa kita kepada kehidupan di dalam kebenaran.